harga pokok produksi, ya, yang namanya harga pokok produksi. Nah, pertama-tama kita buat sama seperti yang yang kita jawab pada soal nomor satu, sama-sama mencari harga pokok produksi, yaitu dengan menentukan berapa nilai daripada bahan baku. Di mana rumus mencari bahan baku ini di dalam laporan harga pokok produksi, persediaan bahan baku awal di soal 20.000, ada di soal. Lalu ditambah dengan pembelian bahan baku 480.000. 20.000 ditambah dengan 480.000, jumlahnya adalah 500.000. Itulah bahan baku yang siap untuk digunakan. Jadi dari persediaan awal ditambah pembelian selama tahun periode tersebut, didapatlah jumlah 500.000. 500.000 ini siap untuk digunakan. Lalu perusahaan melihat di akhir periode ternyata persediaan bahan baku sisanya sebesar 30.000. Maka 500.000 dikurang dengan 30.000, jumlahnya 470. 470 itulah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pada periode tersebut. Maka dapatlah angka 470 sebagai daripada bahan baku. Lalu yang berikutnya, marga yang kedua dalam penyusunan harga pokok produksi adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung di soal jumlahnya adalah 90.000, tinggal kita masukkan 90.000. Marga yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Maka sama seperti bahan baku, kita harus cari dulu berapa sih biaya overhead pabrik. Maka berbicara tenaga kerja tidak langsung, berbicara sewa gedung, karena 80%-nya bagian daripada overhead, dikalikan dengan 40, maka 32.000. Lalu utilities daripada pabrik, lalu royalti atau paten, sudah diketahui tarifnya 1,5 unit, jumlah yang diproduksi adalah 29.000 unit, tinggal dikalikan, maka didapat 43.500. Lalu untuk maintenance pabrik 9.000. Untuk sewa peralatan di soal 70.000 dan punya tarif 0,30%, tinggal kalikan 29.000 unit, ya, 29.000 unit, maka dapat angka 15.700. Biaya overhead pabrik lainnya 6.800. Maka total biaya overhead setelah ini semua kita jumlahkan mendapatkan angka 300.000. Sehingga 470 tambah 90.000 tambah 300.000, 860. Itulah total biaya pabrik. Ya. Rumus yang berikutnya tinggal kita masukkan, ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses, ya, yang kebetulan jumlahnya 50.000 sehingga menjadi 910 US dollar, dikurangi dengan barang dalam proses akhir 40.000, maka jumlah harga pokok produksi adalah 870. Kira-kira seperti itulah untuk melihat atau menyusun laporan harga produksi sesuai soal yang sudah teman-teman dapatkan melalui portal. Nah, tahap berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2, karena tidak diketahui berapa unit yang terjual, maka logika kita harus berpikir dengan cara bagaimana mencarinya. Maka kita lihat total penjualan dalam dolar di soal 1.300.000 US dollar. Lalu sudah diketahui biaya per unitnya, ya, biaya per unit barang yang dijual itu 50, maka 1.300.000 dibagi dengan 50, maka didapat 26.000 unit lah yang terjual. Karena di soal tidak diketahui, soal hanya memberikan tanda tanya. Jadi untuk mencari berapa unit yang terjual dengan cara total penjualan dibagi dengan unit selling price atau harga jual per unit, di mana harga jualnya di soal 50, maka didapat angka 26.000 unit yang terjual. Lalu kita masukkanlah dia untuk bisa mencari nilai persediaan akhir dalam unit. Ya, nilai persediaan dalam unit. Ini kan sudah ketahuan yang terjual. Sekarang pertanyaan soal menyatakan tolong dicari berapa unit dalam persediaan akhir. Karena di soal persediaan akhir untuk barang jadi dia berbentuk tanda tanya, maka harus kita cari. Maka unit persediaan barang jadi awal di soal 0. Unit yang diproduksi selama tahun tersebut 29.000 unit ada di soal. Maka 0 ditambah 29.000 didapat angka 29.000. 29.000 inilah yang tersedia untuk dijual. Ya. Lalu ketika kita tadi melakukan perhitungan untuk mencari berapa unit yang dijual, didapatlah angka 26.000. Maka unit yang terjual
dijual selama periode tersebut adalah 26.000. Sehingga pertanyaan soal berapa unit persediaan yang ada di akhir tahun jumlahnya adalah 3.000. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya, kalau di dalam nominal nilai persediaan 3.000 itu berapa? Maka kita buat perhitungan untuk mencari berapa biaya per unitnya. Maka biaya harga pokok produksi yang tadi kita hitung di slide sebelumnya didapat angka 870.000 ya. Lalu jumlah unit yang diproduksi sebanyak 29.000 unit. Tinggal kita bagi, maka kita akan dapat harga per unit. Baru harga per unit ini kita kalikan dengan 3.000, yaitu persediaan akhir yang sudah kita cari, didapatlah nilai persediaan akhir dalam bentuk nominal atau dolar adalah sebanyak 90.000 US dollar. Begitulah kira-kira teman-teman untuk bisa menjawab soal yang kemarin sudah disampaikan melalui portal untuk menghitung berapa sih nilai persediaan akhir dalam unit dan nilai persediaan akhir dalam bentuk dolar atau nominal. Dengan kondisi diasumsikan soal tidak memberitahu berapa unit daripada nilai persediaan tersebut. Nah, bagian yang terakhir kita menyusun laporan laba rugi. Nah, kita menyusun laporan rugi ya sudah, yang namanya laba rugi pertama-tama penjualan dalam dolar 1.300.000, maka kita cari atau kurangi dengan yang namanya cost of goods sold. Maka ada persediaan barang jadi awal 0 di soal, ditambah harga pokok produksi hasil perhitungan sebelumnya 870, berarti persediaan barang jadi siap untuk dijual 870 dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir 90, maka dapat angka 780. 1.300.000 dikurang 7 terus lain margin kotor atau laba kotor, baru dikurangi dengan operating expense atau holding rent yang 20%-nya tidak masuk, maka dimasukkan di sini. Lalu ada selling, biaya gaji, bagian penjualan dan administrasi, lalu ada beban operasi terkait penjualan dan administrasi lainnya sebesar 17.000, sehingga totalnya 380, 520 dikurang dengan 380, maka laba bersihnya adalah 140.000 US dollar. Oke, artinya terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Maka saya anggap teman-teman sudah bisa menyusun yang namanya harga pokok produksi, bisa menyusun yang namanya harga pokok penjualan, bisa yang namanya membedakan mana biaya produk, mana biaya prodik, dan juga bisa menyusun laporan laba rugi yang berkaitan dengan proses produksi. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Nanti setelah materi ini saya sampaikan, materi kita yang ketiga, maka akan saya kirimkan lagi besok atau lusa tugas-tugas mandiri untuk mendukung materi pertemuan kita kali ini. Karena kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena memang berbicara mengenai akuntansi harus agak lebih sering mengerjakan tugas-tugas mandiri. Kalau hanya berteori agak sulit teman-teman, ngantuk apalagi melihat angka-angka, pusing kepala. Jadi memang lebih enak kalau langsung diaplikasikan dalam bentuk tugas. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ketiga. Materi yang ketiga sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita yang sudah sama-sama kita sepakati, maka berbicara mengenai sistem desain, yaitu biaya berdasarkan pesanan. Ya, ada dua tipe di dalam penentuan biaya produk, yaitu yang pertama berdasarkan proses, yang kedua berdasarkan pesanan. Kalau teman-teman masih ingat, ini sudah pernah dipelajari di akuntansi biaya 1. Artinya ini menjadi bagian juga dari akuntansi manajemen. Nah, untuk proses costing atau biaya proses kita akan sampaikan nanti di pertemuan berikutnya minggu depan. Sekarang topik kita fokus kepada yang namanya job order costing atau metode harga pokok pesanan. Apa itu job order costing? Job order costing itu diberlakukan ketika suatu perusahaan menghasilkan output yang lebih dari satu. Ya, jadi banyak produk yang berbeda diproduksi oleh masing-masing periode. Yang kedua, berbicara job order costing, dia berbicara suatu produk yang dibuat berdasarkan pesanan.
berdasarkan pesanan, artinya memerlukan waktu untuk diselesaikan. Ya, beda dengan perusahaan dagang, karena dia membeli untuk menjual kembali, maka barangnya itu langsung ada. Tapi berbicara mengenai job order costing, dia berbicara produk yang dihasilkan untuk terkait pesanan. Lalu yang berikutnya karakteristiknya adalah biaya yang berkaitan dengan job order costing, dia ditelusuri dan akan dialokasikan ke pekerjaan. Artinya sesuai dengan pesanan yang ada. Jadi contoh gambarannya, kalau pesanan itu lebih dari satu, maka dia harus dialokasikan sesuai dengan masing-masing pesanan. Nah, yang berikutnya catatan biaya harus dipelihara untuk masing-masing pesanan. Itulah diperlukan yang namanya, nanti sama-sama kita lihat, yang disebut sebagai kartu pesanan. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis yang menggunakan yang namanya job order costing? Artinya aplikasi biaya pesanan ini bisa diterapkan untuk barang percetakan. Sebagai contoh teman-teman, perusahaan percetakan dia memproduksi lebih dari satu item yang dihasilkan, bisa menghasilkan umbul-umbul, maka dia bekerja berdasarkan pesanan. Maka dia harus dibuatkan kartu pesanan sendiri-sendiri, sehingga pesanan yang satu tidak dibebankan dengan salah. Artinya harusnya itu dibebankan ke B, justru dibebankan ke A. Nah, itu akan menjadi masalah kemudian hari. Lalu konstruksi bangunan, karena dia berkaitan dengan model yang diinginkan, maka dia adalah sebagai jenis perusahaan yang menggunakan job order costing. Nah, di dalam dunia jasa layanan ada juga diberikan kepada perusahaan rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena yang ke rumah sakit jenis penyakitnya berbeda-beda, maka pembebanan biaya pun berdasarkan jenis penyakit. Tidak bisa dipukul rata. Itulah dia kenapa masuk sebagai job order costing. Lalu biro hukum. Kenapa biro hukum masuk sebagai job order costing? Karena biro hukum melayani sesuai perkaranya masing-masing. Bisa saja dia menangani perkara yang besar, maka membutuhkan biaya yang besar. Bisa saja dia hanya sekedar konsultasi hukum. Artinya produk yang dihasilkan oleh rumah sakit dan biro hukum yang berkaitan dengan jasa layanan menghasilkan lebih dari satu produk yang dihasilkan. Kayak rumah sakit dia bisa mengobati jantung, bisa mengobati sakit mah, segala macam. Biro hukum juga bisa menghasilkan jasa yang berkaitan dengan perkara sesuai dengan perkara yang dihadapi. Itulah kenapa dia masuk sebagai job order costing. Nah, berbicara mengenai job order costing ini, kalau kita ketika menyusun laporan produksi, maka kalau berbicara mengenai bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, ini mudah ditelusuri, sehingga ketika ini sudah ketahuan langsung bisa dibebankan kepada pesanan. Nah, yang tidak bisa ditentukan itu adalah BOP. BOP itu tidak bisa kita langsung dapat pasti ketika terjadi pesanan. Yang baru terjadi bisa pasti diprediksi adalah bahan baku dan kebutuhan tenaga kerja. Tetapi BOP ini tidak. Maka dalam proses selanjutnya umumnya dilakukan menggunakan penentuan biaya operating pabrik yang ditentukan di muka, ditentukan terlebih dahulu, baru nanti ditandingkan dengan aktualnya, dan kemungkinan nanti akan ada terjadi selisih, baik itu selisih pembebanan terlalu tinggi ataupun pembebanan terlalu rendah. Tetapi range selisihnya kemungkinan tidak terlalu besar. Jadi yang agak sulit ini adalah di BOP. Maka biasanya untuk bisa mengetahui tolong unmute ya. Nanti habis selesai mengajar kita baru joget-joget. Kita lanjutkan. Nah, inilah kenapa harus diterapkan, karena berbicara pesanan menghasilkan pesanan yang berbeda-beda. Contoh soal yang di sini ada pesanan nomor 1, pesanan nomor 2, pesanan nomor 3, di mana masing-masing bahan baku melekat, tenaga kerja melekat ke masing-masing pekerjaan. Ya, artinya beban biaya material langsung dan tenaga kerja langsung bisa langsung diproses untuk dibebankan ke masing-masing pesanan. Tetapi BOP ini belum bisa. Nah, biasanya
ketika kita berbicara pembebanan BOP terhadap pesanan masing-masing ini, maka digunakan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menentukan di muka atau predetermined rate, artinya biaya overhead yang ditentukan di muka. Nah, mari kita lihat selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dalam rangka penyusunan metode harga pokok pesanan, yaitu yang disebut sebagai kartu pesanan. Contohnya kira-kira seperti ini. Ya, tetapi dalam proses kenyataannya di lapangan tentunya disesuaikan dengan karakteristik daripada masing-masing perusahaan. Ada contohnya pesanan A143. Di dalam kartu ini memuat daripada kebutuhan bahan baku, berarti dia berbicara permohonan nanti ke gudang bahan baku untuk mengajukan permohonan daripada bahan baku yang digunakan. Lalu jumlahnya, lalu juga di sini dia berbicara mengenai kolom tenaga kerja langsung, yang berbicara mengenai tiket jam kerjanya, totalnya. Lalu di sini juga ada berbicara BOP yang menyangkut jam, rate-nya dan jumlah. Lalu ada juga di sini ikhtiar daripada biaya yang memuat biaya tenaga kerja, bahan baku langsung, tenaga kerja dan BOP, sehingga diketahui berapa total cost dan unit cost. Nah, ketika perusahaan menerima pesanan, maka tahap yang pertama adalah tentunya akan mengajukan formulir permohonan untuk diberikan otorisasi dalam rangka menggunakan bahan baku. Kan begitu, kita mengajukan surat dulu untuk meminta bahan baku dalam rangka memproses pesanan yang telah terjadi. Nah, biasanya dia nanti ada formulir permohonan bahan baku. Sebagai contoh, ada permintaan untuk menyelesaikan pekerjaan A143 yang berasal dari Departemen B3, ya, dengan nomor permohonan XJ 6890. Dia meminta yang terdiri dari 2x4 12 feet, 1x6 12 feet, di mana kuantitasnya 12 dan 20, unit cost-nya masing-masing $3, $4, sehingga di total menjadi 116. Maka berdasarkan formulir permintaan bahan baku yang sudah tertera biayanya akan dipindahkan kepada kartu pesanan, ya. Artinya ini pembebanan untuk pesanan A143, ini tipe, jumlah kuantitasnya dan total biayanya. Maka 116 sudah diketahui, dia akan berpindah kepada kartu pesanan yang menyangkut bahan baku. Tahap yang berikutnya, maka kita akan melihat berapa untuk tenaga kerja. Tapi sebelum ke situ berbicara mengenai bahan baku, ya, juga jangan salah, bahan baku itu ada yang disebut bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Ketika ada permintaan akan bahan baku, kita harus mengidentifikasi kalau bahan baku tersebut bagian daripada bahan baku langsung, dia langsung bisa dibebankan ke kartu pesanan. Tetapi ketika material atau bahan baku yang digunakan itu berkaitan dengan bahan baku tidak langsung, maka dia harus masuk ke dalam yang namanya biaya overhead pabrik. Jadi harus diklasifikasikan terlebih dahulu, apakah dia masuk kepada bahan baku langsung, maka dia jatahnya harus masuk kepada langsung kartu pesanan. Kalau tidak langsung, maka dia harus masuk kepada biaya overhead pabrik. Nah, untuk menghitung berapa tenaga kerja, umumnya dia menggunakan time ticket, ya, seperti ini contohnya. Jadi yang nama pekerjaannya adalah Skylet, ya, DM Skylet. Dia mempunyai start jam 8 sampai jam 6 katanya. Maka untuk menyelesaikan pekerjaan pesanan tersebut dibutuhkan waktu 8 jam. Dia punya rate, harga per jamnya adalah $11. Maka 8 dikali 11 jumlahnya adalah 88. Maka biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor A143 adalah sebesar $88. Tinggal dimasukkan di sini $88. Jangan lupa nanti dipindahkan 116-nya ke ikhtisarnya. Begitu juga dengan 88 kita pindahkan kemari. Nah, baru kita menentukan berapa biaya overhead pabrik. Ini juga sama, ya, berbicara tenaga kerja langsung, dia harus dibedakan kalau yang tenaga kerja langsung masuk ke dalam kartu pesanan, kalau yang tidak langsung maka dia masuk kepada biaya overhead pabrik. Nah, di dalam soal ini, ya, menetapkan biaya overhead ke pekerjaan dengan menentukan atau menggunakan overhead yang ditentukan di muka sebesar $4 per jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Artinya perusahaan dalam contoh saat ini menetapkan biaya
overhead pabrik yang ditetapkan di muka itu sebesar $4 mengacu kepada jam kerja langsung atau direct labor hours. Maka dengan kata lain, jam kerjanya ini adalah 8, tinggal kita kali dengan 4, rate-nya sudah ditentukan di muka. Maka jumlah untuk BOP-nya menjadi 32, sehingga masuk ke ikhtisar biayanya menjadi totalnya adalah 236 ya, 116, 88 dan 32 236. Unit cost-nya 118 dibagi 2 karena unit yang selesai sebanyak 2. Nah, untuk mencari berapa biaya per unit total unit per cost-nya, tinggal jumlah 236 kita bagi 2 dapatlah angka 118. Inilah kilasan terkait yang namanya kartu pesanan. Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Tidak, Pak. Baik, kalau ada kita lanjutkan. Bagaimana kita mengaplikasikan terkait biaya overhead pabrik? Ya. Jadi berbicara bagaimana mengaplikasikan biaya overhead pabrik, maka kita lihat tingkat biaya overhead yang ditentukan di muka sering singkat POHR ini adalah digunakan dalam rangka menerapkan overhead ke pekerjaan yang ditentukan sebelum periode itu dimulai, berarti harus ditentukan di awal sehingga ketika ada pesanan orang bisa langsung tahu berapa harganya. Nggak mungkin ketika orang pesan tunggu ya Pak 5 hari lagi tunggu selesai nanti bayar baru ketahuan, kan agak susah. Jadi dia harus ditentukan di muka agar si pemesan bisa mengetahui berapa jumlah pesanannya. Artinya biaya overhead yang ditentukan di muka didapat dari estimasi total biaya overhead selama periode tersebut dibagi dengan estimasi total unit yang dialokasikan untuk periode tersebut. Nah, idealnya ini adalah dasarnya adalah cost driver atau pemicu biaya. Baik, kita akan lihat bagaimana daripada aplikasinya. Nah, berbicara aplikasi biaya overhead pabrik ini juga dia mengacu kepada perkiraan yang didasarkan pada dan ditentukan sebelum periode dimulai. Artinya biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dengan biaya overhead pabrik yang ditetapkan di muka dikali dengan aktual aktivitas atau aktivitas yang terjadi sesungguhnya. Sehingga berkaitan dengan aktivitas yang sesungguhnya dia menyangkut kepada yang namanya sebagai cost driver atau pengarah biaya atau yang disebut dengan pemicu biaya yang bisa dalam bentuk unit yang diproduksi, tenaga kerja langsung, ya mesin jam. Artinya itulah yang menjadi patokan dalam rangka pembebanan biaya overhead yang ditetapkan di muka. Nah, kembali lagi kita ambil contoh soal yang sebelumnya. Maka kalau kita lihat ya, yang mana contoh sebelumnya ini dia menetapkan biaya overhead pabrik yang ditetapkan adalah sebesar $4. Ya, tinggal kita kalikan dengan jam kerja sehingga menghasilkan angka 32 US dollar. Artinya ini pembebanan yang ditetapkan di muka. Nah, berbicara mengenai alur dokumen daripada metode penentuan biaya berdasarkan pesanan, maka kita harus lihat pembentuk daripada BOP. Pembentuk daripada BOP itu berkaitan dengan yang namanya jam kerja. Ya, jam kerja, lalu yang masuk ke dalam kategori tidak langsung. Lalu aktual atau pembebanan daripada biaya overhead pabrik lainnya. Lalu terkait dengan permintaan bahan baku. Jadi ini yang berkaitan dengan yang sifatnya tidak langsung. Barulah dia ditentukan berapa overhead pabrik sehingga bisa dibebankan kepada kartu pesanan. Artinya seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, penggunaan penetapan beban overhead pabrik di muka itu membuat mungkinnya kita memperkirakan total harga pokok pesanan secara secepatnya atau sesegera mungkin kita bisa mengetahui harga pokok daripada pesanan. Karena aktual overhead atau biaya overhead yang sesungguhnya pada periode berjalan tidak akan dapat kita ketahui kecuali sudah berakhir atau kecuali sudah selesai. Nah, kalau kita lihat ada contoh ya, perusahaan pure company ini menggunakan dasar overhead pabrik pada direct labor hours. Ya, dasar pembebanan BOP-nya mengacu kepada jam tenaga kerja langsung.
perkiraan overhead untuk setahun ya, berarti estimasi ini perkiraan sebesar 640.000. Total estimasi tenaga kerja langsung adalah sebesar 1.400.000 dan total estimasi tenaga kerja jam tenaga kerja ya adalah sebanyak 160.000. Karena si Virko ini menggunakan dasar pembuatan BOP yang mengacu kepada jam tenaga kerja langsung, menggunakan rumus yang tadi saya sudah sampaikan, maka untuk bisa mencari berapa tarif BOP yang ditetapkan di muka per jamnya, yaitu dengan cara 640 estimasi operasi setahun dibagi dengan total estimasi daripada jam kerja langsung, karena dasarnya adalah jam kerja langsung. Sehingga kalau kita lihat perhitungannya, 640 dibagi dengan 160 didapatlah tarifnya $4 per direct labor hours atau $4 per jam kerja langsung. Kira-kira begitu kalau kita menggunakan rumus penetapan biaya overhead di muka, di mana dia mengacu kepada jam tenaga kerja langsung dalam pembebanannya. Sehingga soal yang sebelumnya tadi kita lihat di slide sebelumnya menghasilkan tarifnya $4 per jam tenaga kerja langsung. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita lihat soal ini, ada pertanyaan, berapa jumlah overhead yang akan dibebankan ke pekerjaan X32? Ya, kita sudah mengetahui tarifnya. Tarifnya adalah tadi diketahui $4, dikalikan dengan jam yang sebanyak 26. Maka 26 dikali 4, 104. Itulah untuk pembebanan BOP mengacu kepada contoh soal sebelumnya. Ya, jadi tinggal dikalikan 4, hasil pencarian menggunakan rumus tadi, lalu di soal dikatakan jam kerjanya ada 26, tinggal dikalikan. Nah, itulah biaya yang bisa dibuatkan sebagai biaya overhead pabrik sebesar $104 berasal dari 26 jam dikali dengan rate-nya adalah sebesar $4 sehingga dapat angka 100. Nah, sekarang kita berbicara mengenai aliran biaya ya dalam sistem biaya. Sama-sama kita ketahui dan teman-teman juga sudah sangat mengetahui, aliran itu kita menggunakan dengan yang namanya T-akun. Akun T berbicara dalam arus penentuan biaya berdasarkan pesanan. Jadi kan seperti ini kira-kira gambarnya teman-teman. Ada akun T yang menyangkut bahan baku. Debitnya itu berkaitan dengan yang namanya persediaan bahan baku awal, lalu terjadinya pembelian. Lalu ketika mau digunakan bahan baku itu kita pisahkan. Kalau yang langsung nilainya itu akan langsung masuk ke dalam barang dalam proses atau ke dalam kartu pesanan. Sementara yang sifatnya indirect material atau bahan baku tidak langsung, dia akan masuk ke akun T untuk biaya per pabrik pada posisi aktual. Ya, bukan yang dibebankan karena nanti ini akan ditandingkan. Lalu yang berikutnya itu adalah untuk menyangkut bahan baku. Yang berikutnya berkaitan dengan dua marga lainnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Maka ketika kita berbicara biaya tenaga kerja langsung akan berbicara dua jenis juga, yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung sama seperti penjelasan sebelumnya, dia langsung masuk ke dalam barang dalam proses atau masuk ke dalam kartu pesanan. Sementara yang tidak langsung dia akan masuk kepada akun T untuk biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan tenaga kerja tidak langsung. Nah, ketika itu sudah dapat, maka mulailah dibebankan BOP ke dalam barang dalam proses. Ya, dimasukkanlah dia biaya yang dibebankan, biaya overhead yang dibebankan di muka. Lalu pertanyaannya seperti yang tadi penjelasan, bisa nggak terjadi selisih? Bisa, kemungkinan sangat bisa. Maka jika biaya overhead pabrik aktual dengan yang dibebankan tidak sama, maka dalam proses akuntansi nanti bisa dilakukan proses penyesuaian akibat pembebanan yang dianggap berlebih atau kurang. Artinya ternyata BOP yang ditetapkan di muka terlalu berlebih, atau ternyata BOP yang ditetapkan di muka tidak sama atau kurang daripada yang terjadi. Maka secara akuntansi bisa dilakukan penyusunan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi barang selesai dan siap untuk dijual. Nah, ketika berbicara barang sudah selesai dan siap dijual, maka dari barang dalam proses akan berpindah ke persediaan barang jadi. Ya,
Dari persediaan barang jadi baru kita bisa hitung yang namanya harga pokok penjualan. Jadi berbicara barang dalam proses ini akan berbicara bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang dipabrikan, yang dibebankan. Lalu ada yang namanya cost of goods manufacture atau biaya produksinya. Lalu berpindahlah dia ke persediaan barang jadi, lalu dijual, maka dia menjadi pindah kepada akun yang namanya harga pokok penjualan. Kira-kira seperti ini teman-teman alurnya ya saat ketika dia berbicara barang sudah selesai dan siap untuk dijual. Nah, sekarang kembali kepada pokok permasalahan yang sebelumnya, bagaimana jika ternyata biaya overhead aktual dan biaya overhead yang dibebankan tidak sama. Kita akan ambil contoh. Perusahaan peer company ini mempunyai biaya overhead pabrik aktual yang sesungguhnya terjadi selama setahun sebesar 650 dengan 170.000 jam tenaga kerja langsung. Lalu pertanyaannya, berapa banyak biaya overhead peer company yang dibebankan selama tahun berjalan? Dikatakan di sini peer company menggunakan biaya overhead yang ditetapkan di muka sebesar $4 per jam tenaga kerja langsung. Kan kira-kira seperti itu contoh soalnya. Maka solusinya adalah kita membuat perhitungan mengacu kepada soal yang sudah disampaikan. Berkaitan dengan BOP yang dibebankan, maka berbicara mengenai biaya overhead yang ditetapkan di muka dikali dengan aktual daripada jam tenaga kerja langsung. Maka yang dibebankan $4 per jam tenaga kerja langsung. Yang terjadinya itu jam tenaga kerjanya adalah 170.000 US dollar. Sehingga didapat angka 680. Kan terjadi perbedaan. Ya. Yang mana yang aktualnya 650, yang terjadi sebenarnya adalah 680. Berarti dia under apply, di bawah daripada yang sesungguhnya ketika dia menentukan beban, ketika dia menentukan biaya overhead yang ditetapkan di muka. Karena ini yang aktual, ini yang terjadi sesungguhnya ya, sehingga bisa dikatakan under apply atau pembebanan di bawah yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan proses penyesuaian dalam akuntansi untuk berbicara mengenai over apply? Ini over apply sebesar 30.000, maka kita menggunakan seperti ini dalam akuntansi. 30.000 bisa dialokasikan ke perkiraan barang dalam proses, bisa juga dimasukkan ke dalam persediaan barang jadi, bisa juga dimasukkan kepada harga pokok penjualan. Atau cara yang kedua, over apply itu bisa dimasukkan kepada yang namanya langsung ke harga pokok penjualan. Sehingga kalau kita mengikhtiarkan itu, maka ini adalah alurnya ya, alur daripada untuk penyesuaian akibat adanya over apply daripada 30.000. Sehingga bisa diterjemahkan seperti ini. Jika biaya overhead pabrik itu under apply, maka ketika dia mau dibebankan atau didistribusikan, berdampak kepada kenaikan daripada harga pokok penjualan, berdampak kepada kenaikan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Tetapi kebalikannya, kalau dia over apply, maka akan berdampak terhadap penurunan daripada harga pokok penjualan dan juga penurunan daripada barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Artinya kalau menggunakan alternatif yang pertama, kan tadi ada alternatif bisa didistribusikan kepada ketiga bagian, bisa juga didistribusikan langsung kepada yang namanya harga pokok penjualan. Sehingga alternatif yang pertama kalau diambil berdampak kepada kenaikan harga pokok penjualan kalau dia under apply. Artinya biaya overhead pabrik yang dibebankan kurang daripada yang terjadi. Kalau yang over apply ini biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih besar daripada yang aktual. Kan seperti itu. Jadi disebut dengan over apply. Dampaknya apa? Menurunkan daripada harga pokok penjualan. Nah, tadi sudah sama-sama dipahami
Ya, maka kalau melihat pertanyaan ini, jawabannya mana teman-teman? Kan ini ikhtisarnya nih, ini ikhtisarnya. Ada under apply, dampaknya ini kalau menggunakan metode yang pertama. Kalau menggunakan metode yang kedua ini dampaknya naik. Kalau dia over apply, dampak yang pertama turun. Harga pokok penjualan dampak yang kedua kalau menggunakan alternatif kedua dalam hal pengalokasiannya ini turun. Nah, ketika ada pertanyaan ini berarti jawabannya yang mana? Ini over apply apa under apply? Yang mana kira-kira teman-teman? Kalau kita lihat ini nih. Under apply jika biaya over public itu dibebankan lebih rendah atau lebih kecil daripada yang sesungguhnya terjadi. Over apply itu ketika berbicara biaya overhead pabrik dibebankan lebih tinggi daripada yang aktual. Lalu ada soal seperti ini. Tiger Incorporation memiliki biaya overhead pabrik aktualnya sebesar 1210. Ya, sementara biaya overhead yang dibebankan sebesar $4 per jam mesin. Ya, mesin hournya selama periode berjalan adalah 290 mesin hour atau mesin. Berarti dengan kata lain kita kalikan dulu ya teman-teman, $4 dikali dengan 290 didapat hasil berapa teman-teman? 1.160.000. Berarti 1 juta dengan ditandingkan dengan ini terjadi perbedaan sebesar 50.000, betul? Hasilnya kan 1.280 ya? Ya Pak. Iya Pak. Ya, sementara aktualnya yang sesungguhnya adalah 1.210. Berarti dia under apply atau over apply? Over apply. Over apply. Over Pak. Apa? Over apply. Over apply. Oh iya, over apply. Berarti jawabannya yang A. A. 50. $50.000. Betul, over apply. Nah, itulah kira-kira untuk merefresh kita. Nah, yang berikutnya, menurut teman-teman, pernyataan ini benar atau salah? Diasumsikan bahwa biaya overhead pabrik berjumlah $60. Under apply. Jumlah ini katanya akan berdampak terhadap penyesuaian berupa penurunan atau decrease daripada cost of goods sold sebesar 60.000. Benar atau salah? Benar. Berarti pernyataan ini adalah Benar Pak. Benar Pak. benar. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman pengaplikasiannya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita membuat untuk ayat jurnal yang berkaitan dengan proses penentuan biaya berdasarkan pesanan. Biasanya ketika kita melakukan ayat jurnal untuk pembelian bahan baku, maka dia akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Maka jurnalnya sama seperti biasa, bahan baku pada debit, utang usaha pada kredit, karena dia umumnya membeli secara hutang kredit. Lalu ketika terjadi pemakaian bahan langsung, ya ketika kita berbicara jurnal berkaitan dengan pemakaian bahan langsung yang digunakan dalam proses produksi dan juga berkaitan dengan penggunaan bahan baku, ya di mana penggunaan bahan tidak langsung dibebankan ke biaya produksi, yaitu dalam hal ini biaya overhead pabrik dan juga penurunan pada bahan baku. Maka jurnalnya barang dalam proses, biaya overhead pabrik, lawannya adalah bahan baku. Nah, ketika berbicara mengenai pemakaian bahan baku. Lalu jurnal berikutnya untuk berbicara pencatatan terkait daripada upah, ya, maka dia berbicara yang langsungnya itu barang dalam proses, tenaga kerja tidak langsungnya masuk sebagai biaya overhead pabrik, maka lawannya adalah utang gaji dan upah. Jadi harus dibedakan
Ketika dia berbicara yang langsung dia masuk dalam proses produksi. Tadi kan sudah kita sama-sama lihat alur flowchart daripada akun T, di mana yang bahan baku langsungnya akan masuk kepada barang dalam proses, sementara yang tidak langsungnya akan masuk kepada biaya overhead pabrik. Bisa dipahami ya teman-teman? Lalu yang berikutnya untuk tambahan biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, maka kita bebankanlah dia kepada biaya overhead pabrik. Lalu masukkan contohnya, salah satu efeknya adalah utang usaha, properti, asuransi dibayar di muka, akumulasi depresiasi. Inilah jurnal atau jurnal umum untuk mencatat tambahan material tidak langsung atau tenaga kerja tidak langsung serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan overhead pabrik yang akan dibebankan kepada yang namanya perkiraan biaya overhead pabrik. Ini kalau ketika barang dalam proses bertambah ketika biaya overhead yang dibebankan kepada perusahaan, maka dia barang dalam proses lalu biaya overhead pabrik. Ya, ini normal aja. Ini kalau menyangkut biaya periodik, ya, non pabrikan atau yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi, maka dia misalkan contohnya beban gaji, lalu beban gaji dan hutang gaji dan utang, lalu berbicara mengenai beban iklan, lalu berbicara dengan utang usaha. Kira-kira itu teman-teman materi kita pada kali ini, ya, yang berkaitan dengan metode harga pokok pesanan. Ada pertanyaan teman-teman, jangan lupa nanti dicek di portal besok untuk menyangkut soal mandiri untuk bisa memperkaya materi pertemuan kita, dalam hal ini adalah pertemuan yang ketiga. Ini nanti akan saya share di grup buat teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan proses absensi. Maka izin sebentar untuk bisa masuk ke dalam aplikasi e-kampus. Baik Pak.